Jeannie langsung menghubungi sang mama dan menyampaikan tentang keadaan Jaiden saat ini. Tentang Jaiden yang harus dirawat di rumah sakit karena kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Kabar itu tentu mengejutkan semua orang tapi juga bersyukur ketika mengetahui bahwa saat ini Jeannie ada di samping Jaiden dan mendampingi. Mereka semua akan segera datang ke sini, kata Jeannie pada Jaiden setelah dia menutup sambungan telepon tersebut. Menghampiri Jaiden di ranjang dengan langkah kaki yang masih nampak canggung, sebenarnya Jeannie masih ingin marah, masih ingin menolak keberadaan Jaiden di sampingnya. Tapi jika ingat saat beberapa waktu lalu mereka berbagi desah, Jeannie jadi malu sendiri. Bodoh, harusnya kamu jangan mau disentuh dulu. Batin Jeannie terus mengumpat pada dirinya sendiri. Juno, lebih baik kamu kembali ke hotel. Besok pagi baru datang lagi ke sini, titah Jaiden pada sang asisten. Baik tuan, saya permisi, pamit Juno pula. Sebelum dia benar-benar pergi Juno lebih dulu menundukkan kepalanya memberi hormat pada sang tuan dan nyonya. Juno baru bisa bernafas lega ketika dia sudah berada di luar. Dan hanya berdua saja di dalam ruangan itu, Jeannie jadi kikuk. Dia ingin menunggu semua keluarganya dan duduk di sofa saja, tapi baru satu langkah dia ambil untuk menuju sofa, tiba-tiba langkahnya terhenti ketika Jaiden memanggil. Mau kemana? Naiklah ke atas ranjang kita istirahat bersama di sini, titah Jaiden. Dia sengaja memerintahkan sang asisten untuk pergi agar Jeannie tidak merasa malu saat mereka berdekatan seperti ini. Jaiden juga sengaja memilih ranjang perawatan berukuran sedang agar bisa mereka gunakan berdua. Tidak usah, lagi pula aku belum mau tidur. Aku akan menunggu keluarga kita datang dan duduk di sofa saja. Jangan begini Jin, aku bisa saja mencabut selang infus ini lagi dan menarikmu naik ke atas ranjang, ancam Jaiden. Entahlah sulit sekali bagi Jaiden untuk menghilangkan sifatnya yang suka memerintah seperti ini. Jaiden seolah menunjukkan bahwa dia adalah pria yang dominan yang tak ingin perintahnya diabaikan. Tapi beberapa saat kemudian, dia langsung meminta maaf ketika merasa bersalah karena sudah bicara dengan sang istri dengan nada dingin. Maafkan aku Jin, aku tidak bermaksud untuk membentakmu. Aku hanya ingin kamu ke sini, istirahat di sampingku, kata Jaiden, dan sekarang suaranya terdengar seperti memohon. Membuat Jeannie jadi bingung sendiri, sebenarnya Jaiden memiliki berapa kepribadian di dalam dirinya. Cepat, titah Jaiden lagi dan akhirnya Jeannie tidak punya pilihan lain selain menuruti keinginan pria tersebut. Jeannie juga tidak ingin membuat keributan di rumah sakit ini, apalagi Jaiden sedang sakit, tidak ada salahnya memang untuk menuruti keinginan Jaiden. Dengan langkah perlahan akhirnya Jeannie makin mendekati ranjang tersebut, ketika naik Jaiden juga membantunya dan saat sudah naik di atas ranjang Jaiden memposisikan tidur mereka dekat sekali. Tangannya yang dipasang selang infus naik di atas kepala, sementara tangannya yang lain memeluk Jeannie dengan erat. Astaga, Jeannie sampai merasa kesulitan bernafas dalam posisi seperti ini. Belum lagi dia membayangkan bagaimana jika tiba-tiba kedua orang tua mereka datang saat keadaan masih seperti ini, Jeannie pasti akan sangat malu. Jay, lepaskan. Tidurlah dengan nyaman tidak perlu memeluk terus, ucap Jeannie. Tapi Jaiden tidak mau dengar, di saat sang istri memerintahkannya untuk melepas. Pelukan Jaiden justru mertigamas salah satu D4 dan Jeannie dengan lembut. Diamlah, atau aku akan melakukan hal yang lebih daripada ini. Kamu kenapa sih Jay? Kadang memohon kadang marah-marah, kamu membuatku takut. Ucap Jeannie, lidahnya terasa gatal untuk mempertanyakan tentang hal tersebut. Sementara Jaiden tidak bisa langsung menjawab karena dia sendiri pun bingung kenapa jadi seperti ini.
Tapi satu-satunya hal yang pasti adalah Jaiden sangat takut kehilangan Jeannie lagi, karena itulah dia jadi bingung bagaimana caranya bersikap. Bagaimana caranya tetap menahan agar Jeannie selalu berada di sampingnya. Aku juga tidak tahu kenapa jadi seperti ini, Jin. Aku hanya benar-benar merasa takut kehilangan kamu lagi, balas Jaiden, bicara di antara pelukannya yang terasa semakin erat. Jaiden bahkan menyembunyikan wajahnya di bagian leher sang istri. Menghirup dalam-dalam aroma tubuh Jeannie untuk mencari ketenangannya sendiri. Untuk meyakinkan dirinya bahwa saat ini sang istri sudah dia temukan, bahwa Jeannie telah kembali padanya. Maafkan aku Jin, mohon Jaiden sekali lagi, dan Jeannie hanya mampu membuang nafasnya secara perlahan. Jeannie masih diam, dengan pikiran yang entah. Kenapa tidak mengatakan padaku bahwa kamu sudah hamil, Jin? Kenapa malah pergi membawa anak kita? Tanya Jaiden lirih, mulai mempertanyakan tentang waktu yang hilang di antara mereka berdua. Aku ingin mengatakannya padamu, tapi aku takut kamu justru akan menolaknya, balas Jeannie jujur. Kenapa kamu diam saja saat aku menuduhmu jadi wanita simpanan Tuan Keanu? Tanya Jaiden lagi. Aku sudah mengatakan padamu bahwa aku bukan wanita yang seperti itu, tapi kamu tidak mau dengar, balas Jeannie. Tiba-tiba kedua matanya jadi berkaca-kaca saat teringat hal tersebut, saat Jaiden selalu menuduhnya dengan tuduhan yang tidak berdasar. Jeannie memang bersalah, tapi kesalahan dia hanya satu, menjebak Jaiden. Dia pun berusaha untuk kembali membuat keadaan kembali seperti semula. Jeannie bahkan membuat surat kontrak hingga hubungan Jaiden dan Lisa tetap berlanjut. Tapi selama itu pula Jaiden berulang kali menyakitinya. Maafkan aku, kata Jaiden lagi. Mulai sekarang ayo kita perbaiki semua, ya. Pinta Jaiden pula dengan suara yang benar-benar lirih dan akhirnya Jeannie hanya mampu mengangguk. Bagaimana dengan Lisa? Bagaimana hubungan kalian bisa berakhir? Bukankah kamu sangat mencintai dia? Tanya Jeannie pula, sangat aneh baginya jika Jaiden mengakhiri hubungannya dengan Lisa, karena yang Jeannie tahu Jaiden sangat mencintai wanita itu. Panjang ceritanya, yang jelas hubungan kami telah benar-benar berakhir. Benarkah? Bagaimana jika nanti dia kembali lagi? Bagaimana jika dia menyalahkan aku? Itu tidak mungkin terjadi, jika dia mengganggumu aku tak akan segan melemparnya. Bohong. Karena itu buktikanlah sendiri nanti. Jika aku masih menatapnya hukum aku semaumu. Welek. Ucapanmu terlalu berlebihan, balas Jeannie. Jaiden justru terkekeh pelan, lalu memutar tubuh sang istri agar tidur menghadap ke arahnya. Perut Jeannie yang buncit seketika seperti jatuh ke ranjang dan Jaiden mengelusnya dengan lembut. Dia pasti sekarang sedang bahagia, karena tadi sudah kejenguk, kata Jaiden. Jeannie yang geli langsung memukul dada Jaiden. Berhentilah bicara menjijikan seperti itu, kesal Jeannie. Jin, panggil Jaiden kemudian hingga membuat tatapan mereka jadi terkunci. Kali ini, terima aku sepenuh hatimu, mohon Jaiden. Dia juga langsung meng1 Jeannie dengan M3 Sra. Dan kali ini akhirnya Jeannie mem14C1 itu dengan kedua mata yang terpejam. Keduanya sampai tidak sadar saat pintu ruangan tersebut dibuka oleh Papa Joe. Dek. Papa Joe sesaat mematung, sebelum akhirnya dia kembali menutup pintu itu lagi. Lebih baik kita pulang, katakan saja kita akan datang besok pagi, ucap Papa Joe. Sebuah kalimat yang sontak membuat semua orang jadi merasa bingung. Mereka sudah tergesa-gesa untuk segera datang ke rumah sakit dan memeriksa keadaan Jaiden, tapi saat sudah berada tepat di depan pintu tiba-tiba Joe memerintahkan mereka semua untuk pulang saja. Kenapa sih Pak? Sudah sampai sini masa harus pulang lagi? Balas Mama Denisa, jadi heran dan tidak terima.
Namun Papa Jo langsung menjawabi ucapan istrinya tersebut. Dia justru melirik ke arah Papa Rendra hingga keduanya jadi saling. Melalui tatapan itu Papa Jo seolah bicara di dalam sana, kedua anak mereka tak bisa diganggu, jadi lebih baik kita pulang sekarang. Dan seperti memiliki ikatan batin yang sangat kuat, Papa Rendra langsung paham begitu saja. Setelah kupikir-pikir memang lebih baik kita tidak usah datang ke sini. Jay dan Jeani pasti butuh waktu berdua saja untuk menyelesaikan masalah mereka, ucap Papa Rendra kemudian, dan makin mendeliklah Mama Nadine dibuatnya. Ya ampun Pak, kita ini sudah sampai di sini. Kenapa tidak masuk saja dulu? Kalau tidak ingin datang harusnya katakan sejak tadi, protes Mama Nadine, dan Mama Denisa sangat setuju dengan hal itu. Sudahlah, lebih baik sekarang kita pulang, putus Papa Rendra tak bisa dibantah. Sementara Papa Jo yang irit bicara tetap diam, tapi diamnya itu pun seperti memerintahkan semua orang untuk segera pergi. Pada akhirnya Papa Rendra menarik tangan sang istri untuk segera pulang. Papa Jo lalu mengikuti, dan Mama Denisa tidak punya pilihan selain mengikuti langkah kaki semua orang. Hubungi Jeani, katakan kita tidak jadi, titah Papa Jo pada sang istri. Mama Denisa hanya mampu mencebik, tapi dia pun menjalankan titah suaminya tersebut. Di antara langkah mereka yang kembali keluar dari rumah sakit, Mama Denisa pun menghubungi sang anak. Tak butuh waktu lama, panggilannya pun langsung mendapatkan jawaban. Halo Ma, sahut Jeani di ujung sana. Jin, maafkan Mama sayang. Mama dan semuanya tidak jadi datang ke rumah sakit, tiba-tiba papamu sakit perut. Bohong Mama Denisa, dia tidak tahu lagi harus beralasan apa, jadi menggunakan sang suami sebagai tumbal. Dan setelah mengucapkan kebohongan yang didengar oleh semua orang itu, Mama Denisa pun pura-pura menatap ke arah lain, tak ingin dikenal sebagai pembohong ulung. Iya Ma, tidak apa-apa, jawab Jeani. Mau bagaimana Lak? Dia pun jadi merasa canggung sendiri jika tiba-tiba bertemu dengan semua orang tuanya. Tidak lama kemudian panggilan telepon itu pun terputus. Jeani lantas meletakkan ponselnya di atas meja nakas. Saat dia menoleh langsung bertemu dengan kedua mata milik sang suami. Ya, Jeani mulai berdamai dengan hatinya sendiri. Dia dan Jaiden sama-sama memiliki kesalahan dengan porsi mereka masing-masing. Waktu yang mereka ambil untuk berpisah nyatanya membuat keduanya sama-sama yakin bahwa tak bisa pisah. Bersama seperti ini adalah keputusan keduanya. Apa kata Mama Denisa? Tanya Jaiden. Mereka tidak jadi datang, katanya besok pagi baru bisa ke sini. Kenapa? Papa Jo sakit perut. Jaiden mengangguk kecil, itu artinya mereka bisa langsung beristirahat. Sini, tidur lagi, pinta Jaiden, dan Jeani langsung menurut. Jika Jaiden memperlakukannya dengan lembut seperti ini, bukan hal sulit juga bagi Jeani untuk patuh. Malam ini mereka tidur dengan sesekali memeluk, menikmati kenyamanan yang selama ini tidak pernah mereka rasakan. Bima menatap layar ponselnya dengan bingung. Sejak tadi dia mengirim pesan kepada Jeani namun tak ada satupun yang terbalas. Padahal sungguh, dia benar-benar merasa cemas. Jadi akhirnya Bima hanya bisa menghubungi Renita untuk sedikit menuntut penjelasan. Mungkin Renita tahu tentang hal ini. Halo Om, jawab Renita dalam sambungan telepon tersebut. Apa kamu sudah mendapatkan kabar dari Jeani, Ren? Tanya Bima langsung, tanpa basa-basi dia langsung mempertanyakan tentang hal itu. Tidak Om, aku belum mendapatkan kabar apapun dari Jeani. Tapi tadi mamanya Jeani mengatakan padaku untuk tidak perlu khawatir. Karena pria itu adalah suaminya Jeani. Jadi benar pria itu suaminya? Iya, Om. Ternyata selama ini pria itu selalu mencari Jeani,
semua orang tuanya juga menginginkan mereka kembali bersama. Karena itulah Mama Gianni mengatakan padaku untuk tidak perlu khawatir. Karena pria itu tidak mungkin menyakiti Gianni. Jelas Renita panjang lebar. Bukan tanpa sebab kenapa dia menjelaskan banyak hal seperti ini. Pasalnya dia ingin Om Bima untuk mundur mendekati sang sahabat. Mamanya Gianni berulang kali mengatakan padanya bahwa dia sangat menginginkan Gianni dan suaminya rujuk. Karena itulah kini Renita sebisa mungkin membantu keinginan Tante Denisa agar bisa terwujud. Salah satu caranya adalah dengan membuat Om Bima mundur. Baiklah kalau begitu, terima kasih informasinya Ren. Baik Om, jawab Renita. Hanya mampu menjawab seperti itu sebelum akhirnya panggilan telepon di antara mereka berdua terputus. Malam pun bergulir dan pagi menyapa. Saat pagi akhirnya para orang tua pun datang ke rumah sakit. Di sana Jaiden langsung mengatakan pada semua orang bahwa dia dan Gianni telah rujuk. Mama Denisa dan Mama Nadine sampai menangis saking bahagianya mendengar kabar tersebut. Apalagi saat ini adalah detik-detik mereka menunggu kelahiran cucu pertama keduanya, seolah kebahagiaan ini jadi bertubi-tubi. Jaiden saat itu dirawat di rumah sakit selama 2 hari, setelahnya mereka semua memutuskan untuk pulang ke Jakarta. Tapi Gianni sangat ingin mengajak Renita untuk ikut bersamanya. Gianni berencana menjadikan Renita salah satu manajer di perusahaan keluarga Jonathan. Tapi sebelum mengambil keputusan tersebut dia lebih dulu menghubungi Tuan Kanu. Semua keluarga sedang bersiap-siap, dan Gianni menyingkir untuk menghubungi Tuan Kanu. Halo Tuan Kanu, ucap Gianni saat panggilan itu sudah terhubung. Halo Jin, sudah lama sekali kamu tidak menghubungi. Bagaimana kabarmu? Balas Tuan Kanu. Baik Tuan. Maaf sekarang tiba-tiba aku menghubungi dan ingin ada maunya, balas Gianni. Tuan Kanu di ujung sana tertawa. Katakan, jika aku bisa aku pasti akan membantumu. Aku memiliki seorang teman, jika boleh izinkan aku memperkerjakannya di perusahaan, pinta Gianni. Maaf Jin, aku harus menjelaskan sesuatu padamu lebih dulu. Sekarang aku bukan lagi pemilik saham terbesar di perusahaan Jonathan, semua sahamku sekarang sudah dibeli oleh suamimu, Jaiden, terang Tuan Kanu. Gianni tentu terkejut, sampai kedua matanya mendelik. Semakin terkejut ketika Tuan Kanu menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi. Jaiden datang menghadap Tuan Kanu dengan memohon. Meminta saham itu untuk diberikan padanya, Jaiden bahkan bersedia membayar lebih asalkan perusahaan itu kembali dimiliki oleh keluarga Jonathan. Jaiden sampai bersimpuh, hingga Tuan Kanu tak bisa berbuat banyak. Dan sekarang Tuan Kanu tidak memiliki hak apapun di perusahaan itu. Setelah panggilan itu terputus Gianni melihat ke arah ruang tengah, melihat Jaiden yang sibuk mengangkat beberapa koper miliknya. Tiba-tiba air mata Gianni jatuh, ternyata sudah banyak sekali hal yang dilakukan oleh Jaiden untuknya. Dengan cepat Gianni menghapus air mata itu, dia menuju dapur mengambilkan segelas air untuk sang suami. Jay, minum dulu, pinta Gianni. Tapi Jaiden tidak langsung menerima gelas itu, justru Meng 3 cup bib 1 istrinya lebih dulu. Cup.